Ngomongin lingkungan di Kabupaten Ciamis, ceritanya nggak cuma soal masalah, tapi juga soal progres, aturan baru, dan kerja dinas yang turun langsung ke lapangan. Di video ini, kami akan bahas perkembangan isu lingkungan di Kabupaten Ciamis dari tahun 2020 sampai 2025, dan bagaimana DPR KPLH Ciamis punya peran penting dalam respon dan perbaikannya. Mulai dari 2020, isu besar yang muncul adalah pengelolaan sampah yang belum maksimal. Dalam pemberitaan saat itu disebutkan hanya sekitar 20% yang mampu dikelola, sementara sisanya banyak berakhir di TPA. Ini menunjukkan tantangan sistem dari pemilahan di sumber, kapasitas pengelolaan, sampai ketergantungan pada TPA. Di fase ini juga ada tekanan dari sisi pemukiman. Ciamis tercatat punya 71 kawasan kumuh di 10 kecamatan dengan total luas 366,54 hektar. Kalau pemukiman dan sanitasi belum optimal, dampaknya bisa merambat ke kualitas air, kesehatan, dan lingkungan sekitar. Masuk tahun 2024 ada dua hal penting. Yang pertama, pemberitaan menyebut upaya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA meningkat. Bahkan ada klaim penanganan atau pengurangan yang membaik lewat daur ulang berbasis masyarakat. Kedua, di level kebijakan, Ciamis punya payung aturan. Perda Kabupaten Ciamis nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup ini jadi kerangka pengendalian pencemaran pengawasan kegiatan. Masyarakat berperan juga dalam mengimplementasikan pasal 52 Perda Kabupaten Ciamis nomor 4 tahun 2024 mengenai peran aktif masyarakat untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Di Kabupaten Ciamis ini juga dibuktikan pada September 2024 muncul keluhan warga soal Sungai Ciputra Haji yang bau dan pekat dengan dugaan terkait saluran pembuangan limbah tahu dan tempe. Di April 2025, peran DPR KPLH Ciamis terlihat jelas saat mereka meninjau langsung laporan pencemaran udara di Dusun Padomasan, Desa Purwasari. Mereka juga mendengar keluhan warga, mengecek kondisi dan koordinasi lintas daerah karena sumber masalah diduga terkait wilayah tetangga. Lalu di Oktober 2025 di sisi solusi muncul pemberitaan bahwa limbah cair tahu dan tempe di Ciamis bisa diolah jadi pupuk organik dan limbah padatnya dimanfaatkan jadi paving block. Ini contoh pendekatan yang lebih maju dari limbah jadi nilai guna untuk menekan pencemaran. Masih di tahun 2025, ada juga narasi perbaikan pengelolaan sampah dan kebiasaan masyarakat yang dinilai positif. Bahkan Ciamis mendapat sorotan dalam penilaian kunjungan terkait pengelolaan lingkungan. Dan terbaru, Desember 2025, DPR KPLH kembali turun ke lapangan. Mereka meninjau pabrik kokopit di Langkapsari sebagai tindak lanjut aduan dugaan pencemaran. Ini memperlihatkan pola penting, ada kanal aduan warga, lalu ada tindak lanjut pemeriksaan. Jadi, kalau dirunut dari 2020 sampai 2025, Ciamis bergerak dari masalah dasar sampah dan permukiman, menuju penguatan regulasi, lalu respons lapangan dan inovasi. Kuncinya, pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, partisipasi warga, dan tindak lanjut DPR KPLH. Kalau kamu setuju, tulis di komentar, isu lingkungan Ciamis mana yang paling urgen menurutmu? That you